Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pantai Gading akan mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Abdullah dari kelompok Pantai Gading. Dengan standar negara berkembang, Pantai Gading memiliki infrastruktur yang luar biasa. Ada jaringan jalan beraspal lebih dari 13.000 km, layanan telekomunikasi modern termasuk jaringan komunikasi data publik, telepon seluler, dan akses internet. 22 pelabuhan aktif, salah satunya Binjai, adalah yang paling modern di Afrika Barat. Tautan kereta dalam proses peningkatan baik di dalam negeri dan ke Burkina Faso. Layanan udara reguler di kawasan dan dari Eropa, dan pengembangan real estate untuk penggunaan komersial, industri retail, dan perumahan. Lokasi Pantai Gading dan koneksi ke negara tetangga membuatnya menjadi platform yang disukai dari mana orang Eropa melakukan operasi bisnis Afrika Barat. Kota Abidjan adalah salah satu kota paling modern dan nyaman untuk ditinggali di kawasan ini bagi ekspatriat Perancis yang kaya. Sistem sekolahnya sangat dihormati dan mencakup sekolah internasional yang sangat baik berdasarkan kurikulum Amerika Serikat dan beberapa sekolah berbasis Perancis yang sangat baik. Pantai Gading telah meningkatkan program investasi publik setelah stagnasi era pradevaluasi. Rencana investasi publik pemerintah sesuai prioritas untuk investasi dalam sumber daya manusia, tetapi juga akan menyediakan pengeluaran yang signifikan untuk infrastruktur ekonomi yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga diperkirakan akan terjadi karena aktivitas sektor swasta dalam lingkungan baru pelepasan pemerintah dari kegiatan produktif. Dan setelah privatisasi baru-baru ini, investasi yang diantisipasi dalam sektor perminyakan, listrik, air, dan telekomunikasi, dan di bagian sektor transportasi akan dibiayai tanpa campur tangan pemerintah langsung. Upah rata-rata adalah 1,5 US dollar per orang atau per jam pada tahun 2009. Ekonomi di negara Pantai Gading termasuk stabil dan saat ini tumbuh. Setelah ketidakstabilan politik dalam beberapa dekade terakhir, Pantai Gading sebagian besar berbasis pasar dan sangat bergantung pada sektor pertanian. Hampir 70% orang Pantai Gading terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan pertanian. PDB per kapita tumbuh 82% pada 1960-an, mencapai pertumbuhan puncak 360% pada 1970-an. Tapi ini terbukti tidak berkelanjutan dan menyusut 28% pada tahun 1980-an dan 22% pada tahun 1990-an. Ini ditambah dengan pertumbuhan populasi yang tinggi menghasilkan penurunan yang stabil dalam standar hidup. Produk nasional bruto per kapita sekarang naik lagi sekitar 727 US dollar pada tahun 1996. Setelah beberapa tahun kinerja yang tertinggal, ekonomi Pantai Gading mulai kembali pada tahun 1994 karena devaluasi CFA dan harga yang lebih baik untuk kakao dan kopi. Pertumbuhan ekspor primer non-tradisional seperti nanas dan karet, perdagangan terbatas, dan liberalisasi perbankan, penemuan minyak dan gas lepas pantai, dan biaya eksternal yang murah dan penjadwalan ulang utang oleh pemberi pinjaman multilateral dan Prancis. Devaluasi 50% dari mata uang zona franc pada 12 Januari 1994 menyebabkan lonjakan satu kali dalam tingkat inflasi menjadi 26% pada tahun 1994. Tingkat itu turun tajam
pada tahun 1996 sampai 1999. Selain itu, kepatuhan pemerintah terhadap reformasi yang diamanatkan donor menyebabkan lonjakan pertumbuhan menjadi 5% setiap tahun pada tahun 1996 sampai 1999. Mayoritas penduduk tetap bergantung pada produksi tanaman komersial. Ekspor utama adalah kakao, kopi, dan kayu tropis. Pantai Gading adalah salah satu produsen dan eksportir kopi, biji kakao, dan kelapa sawit terbesar di dunia. Akibatnya, ekonomi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga internasional untuk produk-produk ini dan kondisi cuaca. Terlepas dari upaya pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi, sebagian besar masih bergantung pada pertanian dan kegiatan terkait. Kerja paksa oleh anak-anak yang dibeli dan dijual sebagai budak adalah endemik dalam produksi kakao. Sebelumnya pada tahun 1880-an dan 1890-an, Prancis telah menaklukkan dan memerintah sebagian besar wilayah di Afrika Barat dan mengelolanya baik di bawah kekuasaan Senegal atau sebagai wilayah individu. Pada tahun 1895, Kementerian Kolonial di Paris meluncurkan rencana mendirikan Afrique Occidentale Francise atau disingkat AOF atau Federasi Afrika Barat Prancis untuk mendesentralisasi kekuatan otoritatif Prancis ke Afrika sehingga keputusan politik yang tepat dapat dibuat berdasarkan modalitas lokal. Juga mereka meluncurkan proyek pembangunan bersama dengan pembentukan AOF bernama Mise en Valeur, pembangunan ekonomi rasional, untuk meningkatkan standar hidup Afrika dan memenuhi kebutuhan kekaisaran Prancis. Serangkaian tindakan dilakukan, termasuk perkembangan di bidang perdagangan dan pasar ekonomi, transportasi dan komunikasi, peluang hak-hak umum warga sipil Afrika, dan proyek-proyek elit untuk input intelijen ke Eropa. Federasi Afrika Barat Prancis ini mencakup 8 negara, yaitu Mauritania, Senegal, Pantai Gading, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, dan Benin. Sebagian besar negara itu terletak di daerah yang penuh dengan tsunami, dan karena itu ternak terkonsentrasi di distrik yang lebih ke utara. Pada 2004 diperkirakan ada 1.460.000 ekor sapi, dibandingkan dengan tahun 1968 dengan 383.000 ekor sapi, dan 1.192.000 kambing, 1.523.000 domba, dan 342.700 ekor babi, dan 33 juta ayam, 31.214 ton telur diproduksi pada 2004. Produksi susu kecil dan tidak ada fasilitas pengolahan sehingga susu dikonsumsi segar. Produksi pada tahun 2004 adalah 25.912 ton. Pada tahun 2005, produksi daging termasuk dalam daging sapi 52.200 unggas, 69.300, daging babi 11.760 dan domba, sedangkan kambing 9.429. Produksi nomaden untuk sekitar setengah dari kawanan ternak dan terutama dilakukan oleh penggembala non-Ivorian. Penggembala yang menetap terkonsentrasi di utara yang kering, terutama di Korhogo, Verkehrsdogo, Bouna, Bondiali, Odienne, dan Dakabala. Pemeliharaan domba dan kambing kegiatan sekunder bagi banyak pengembala. Produksi daging babi secara berkala dipengaruhi oleh demam babi Afrika. Potensi kenaikan dibatasi oleh fakta bahwa Muslim
atau yang tidak makan daging babi yang mereka anggap tidak bersih merupakan 40% dari populasi penangkapan ikan pada tahun 1964. Dermaga ikan modern dibuka di Abidjan yang merupakan pelabuhan penangkapan ikan tuna terbesar di Afrika, menangani sekitar 100.000 ton tuna setiap tahun. Ada tempat pembenihan ikan di Bouake, Bamoro, dan Korhogo. Penangkapan ikan komersial untuk tuna dilakukan di Teluk Guinea. Ikan sarden juga ditangkap secara kualitas. Total tangkapan adalah 71.841 ton pada tahun 2004, dengan penangkapan ikan komersial mencapai 25%, penangkapan ikan artisanal 74%, dan akukultur 1%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.